Sembunyikan wujudmu pada tanah yang tidak dikenal. Sebab sesuatu yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam tak akan berbuah sempurna. Nah, ikhlas itu karakternya adalah tersembunyi. Hanya yang ngalami dan Allah yang tahu dia ikhlas atau tidak. Maka kita tidak bisa memberi label orang, nuduh orang dia tidak ikhlas atau wah dia sudah ikhlas. Jadi ini salah satu cirinya ikhlas. Jadi ikhlas itu dimensi paling rahasia. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak ada malaikat yang tahu dan bisa mencatatnya. Tidak ada setan yang tahu dan bisa merusaknya. Tidak ada hawa nafsu yang tahu lalu memalingkannya, membengkokkannya. Malaikat mencatat amal yang kelihatan dicatat. Tapi niat, motif dalam hati kita ikhlas atau tidak, hanya Allah yang tahu. Nah ini kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi dia memang sangat rahasia. Orang itu bisa kelihatan sangat ikhlas padahal tidak. Misalnya, wah Pak Faiz itu ikhlas sekali ya ngaji tiap malam Kemis, tidak pingin apa-apa. Itu kan kamu melihatnya begitu, tidak pingin terkenal, tidak pingin kata siapa. Ya kan? Kamu kan tidak bisa menilai hanya wah, dari kelihatan luarnya. Kalau urusan ikhlas, jadi hanya kalau tentang saya ya hanya saya dan Allah yang tahu. Ya untunglah Allah itu sayang sekali sama kita ya. Aib-aib kita itu tidak dibongkar mentah-mentahan kayak kalian bongkar aibnya musuhmu di medsos-medsos itu. Kalau Allah sebaper itu habis kalian. Jadi kamu mungkin tidak berani keluar rumah sudah. Baik, jadi ikhlas itu berarti tersembunyi. Maka dia tidak bisa jadi komoditas kebencianmu atau kecintaanmu pada seseorang. Pilihlah tokoh ini orang ini paling ikhlas loh dia itu. Ya dari mana melihatnya? Karena ikhlas atau tidak, hanya Allah dan yang bersangkutan yang tahu. Jadi ini karakter pertama dari keikhlasan. Dia tersembunyi. Kedua, nah ikhlas itu kalau ini saya ambil dari Syekh Imam Haris Al-Muhasibi. Diingat-ingat ikhlas itu tidak untuk yang mubah, yang makruh atau yang haram. Pak saya itu bohong tapi saya ikhlas kok Pak. Nggak iso. Haram ya nggak ada hubungannya sama ikhlas. Saya tahu yang saya lakukan ini tidak boleh Pak, tapi saya dengan tulus melakukannya. Ikhlas Pak, enggak. Jadi kata Imam Haris Al-Muhasibi, perbuatan mubah yang tidak diniati mendekatkan diri pada Allah, ini maksudnya misalnya minum, makan, itu kan mubah. Tidak ada hukum Pak, saya makannya ikhlas sekali loh Pak. Kecuali kamu ada niat yang kamu hubungkan dengan Allah. Pak, saya makan ini Pak, biar kuat ibadah Pak. Nah, maka nawa itu saya makan biar kuat ibadah lillahi ta'ala. Kalau ini bisa. Tapi kalau tidak kamu niati untuk mendekatkan diri pada Allah, ya tidak ada hubungannya dengan ikhlas tidak ikhlas. Perbuatan makruh dan haram tidak mungkin dilakukan dengan ikhlas. Misalnya kata Syekh Haris, membangun rumah untuk kenyamanan diri, memandang sesuatu yang haram dengan dalih ciptaannya Allah. Kadang-kadang yang kamu lihat-lihat di HP tadi kan, yang tak contohkan tadi, wah ini kan ciptaannya Allah Pak, indah sekali Pak, luar biasa. Saya melihatnya mengagumi kebesaran Allah Pak, itu enggak. Kata Imam Haris, enggak.
Dimarahi kalian kalau pakai argumen itu oleh Imam Haris Al-Muhasibi. Jangan sebut-sebut ikhlas dalam perbuatan itu, karena sedikit pun tidak mendekatkan dirimu kepada Allah. Jadi ini catatan. Jadi yang tadi ikhlas itu pasti tersembunyi, kemudian ikhlas itu tidak dalam yang mubah, yang memang dalam status kemubahannya, yang makruh dan juga yang haram. Jadi tidak boleh perbuatan haram kamu cari argumen dengan sudut pandang yang berbeda biar dia jadi halal atau ikhlas lillahi ta'ala. Pak, saya nyogok ini biar orang jahat-jahat yang mau nyogok itu tidak jadi masuk, biar saya saja yang masuk, saya kan orang baik, misalnya. Nah ini tidak haram, itu ya tidak bisa kita ambil perspektif apapun karena zat perbuatannya sudah haram. Kalau yang mubah tadi bisa, mubah itu diniati untuk kebaikan lillahi ta'ala masih bisa, tapi kalau yang haram tidak bisa. Baik, jadi ini karakter kedua. Jadi ikhlas itu tidak untuk yang makruh, yang haram dan mubah, yang tidak diniati untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, buahnya ikhlas sekarang. Ini saya ambil dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab beliau Fit-Thoriq Ilallah, An-Niyah wal Ikhlas. Ini saya sebut sumbernya, pengarangnya. Maksud saya ini kan mahasiswa-mahasiswa semua. Kalau ada yang ingin ngecek kitabnya silahkan, mungkin berkepentingan untuk bikin tulisan. Buahnya ikhlas itu antara lain jiwamu tenang. Kalau kamu fokusnya hanya Allah saja, yakinlah bahwa Allah tidak mungkin mengecewakanmu. Beda dengan yang lain. Kalau orientasimu Allah saja, jiwamu pasti tenang. Kalau jiwamu tenang, rohanimu kuat, mentalmu tangguh, tidak mudah terpengaruh. Kalau kamu rohanimu kuat, jiwamu tenang, istiqomah jadi mudah. Ini 2 minggu yang lalu kita membahas istiqomah ya. Berarti di antara tipsnya untuk bisa istiqomah apa? Ikhlaslah. Orang itu sulit istiqomah biasanya ketika ada motif lain dari kebaikan yang dilakukan. Misalnya kalian istiqomah sholat duha misalnya, terus niatnya, kata guru saya Pak, sholat duha itu sekian hari, sekian puluh hari, nanti mesti ada rezeki datang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Oh, terus kalian istiqomah berbulan-bulan duha, kamu tunggu mana ini rezeki yang min haitsu la yahtasib ini kok tidak muncul-muncul. Akhirnya terus kamu jadi malas lagi, istiqomahnya putus-putus. Coba kemarin lillahi ta'ala saja lebih aman, lebih mudah istiqomah. Jadi memudahkanmu istiqomah itu ikhlas. Maka kebaikan apapun, ayo dinawaitui lillahi ta'ala. Lebih nyaman untuk jiwa kita, lebih mudah untuk kita istiqomah. Kemudian ikhlas itu bisa membuat yang mubah tadi jadi ibadah. Makan itu, kalau kita nawaitu lillahi ta'ala, biar saya kuat beribadah, ya, yang semula mubah dia jadi ibadah. Kamu jogging pagi-pagi, jalan kaki, biar apa? Biar sehat Pak. Kalau saya sehat nanti saya ibadahku tambah berkualitas, tambah bangun malam kuat, tambah. Ini yang semula mubah saja dia bisa bernilai ibadah. Kamu ngopi itu kan mubah saja. Nah, kalau kamu bisa ngatur niatnya, saya ngopi ini biar kuat melek Pak. Kalau kuat melek, saya bisa tahajudnya, bisa tidak terganggu oleh ngantuk, bisa. Loh, niatnya ibadah. Bukan nonton sepak bolanya, tapi ibadahnya. Jadi yang mubah bisa jadi ibadah.
kalau ditempeli ikhlas lillahi ta'ala, untuk kepentingannya Allah, ujungnya tetap Allah saja. Kemudian bahkan keinginanmu untuk ikhlas, nawa itu ikhlas, itu sudah ada pahalanya sebelum dilakukan, bahkan sebelum tuntas pun sudah ada keutamaannya, ada pahala-pahala dari Allah. Niat baik saja itu kan sudah pahala. Ya niat yang baik itu kan ya niat lillahi ta'ala. Jadi sebelum dijalankan kebaikan itu masih dalam bentuk niat saja untuk Allah, itu sudah pahala, apalagi sudah dijalankan. Kemudian tentu saja ikhlas itu membuahkan pertolongan dan perlindungan Allah. Kalau ini sisi vertikal. Sisi horizontalnya apa? Membuat kita kuat, teguh saat ada kesulitan. Jadi makanya orang itu yang orientasinya Allah saja, kesulitan apapun tidak membuat dia gelisah. Nah itu seperti munajatnya Nabi waktu beliau dikejar-kejar di Taif, dilempari batu itu kan. Beliau bilang, in lam takun hodiban alayya fala ubali. Meskipun aku berdarah-darah seperti ini, ditolak oleh umatku sendiri, dikejar-kejar seperti orang gila, asal engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak peduli. Oh ini berarti apa? Mentalnya kuat, teguh menghadapi persoalan. Kalau cuma ndak lulus ujian, terancam DO, ndak masalah. In lam takun wadiban alayya fala ubali ya Allah. Tapi kalau ndak lulusmu karena males, ya Allah marah. Jadi lakukan kebaikan semaksimal mungkin. Kalau hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, ndak masalah. Yang penting Allah ridho. Allah itu ridho karena engkau tidak nabrak aturan-aturan yang Dia tetapkan. Jadi ini buahnya orang ikhlas. Dari vertikal, horizontal, ke dalam, keluar, itu buahnya sangat positif. Latihanlah untuk jadi orang ikhlas. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang muhasabahnya. Ayo dicek dalam diri kita ini sudah ada kualitas ikhlas atau belum. Ini ada beberapa ciri. Kita ambil dulu ciri umum ya. Ini tanda-tanda kita sudah ikhlas. Yang pertama apa? Melakukan sebaik mungkin kebaikan termasuk ibadah meskipun sedang sendirian. Nah, ini berarti kita ciri-ciri orang ini ikhlas. Fokusnya Allah saja. Kalimat meskipun sedang sendirian ini penting. Karena kadang-kadang kita itu kalau pas banyak orang gayane, kalau ngimami suratnya panjang-panjang. Tapi begitu sendiri yo kuluhu sama ina atau ina. Cowopet sholatnya. Itu ciri-ciri kamu ada riyaknya. Jadi biasanya kan begitu, kita kalau ada banyak orang pamernya dikedepankan, itu kemungkinan tidak ikhlas. Baik kalau pas banyak orang saja. Kalau tidak ada orang, aslinya kelihatan. Ini ciri-ciri belum ikhlas. Tidak lillahi ta'ala, masih karena orang. Yang kedua, masih mau mendengarkan nasihat atau petunjuk. Orang itu ketika ingin dekat dengan Allah, ingin perjalanannya lurus menuju Allah, itu biasanya takut salah jalan, takut tidak diridhoi Allah. Ini membuat dia tidak berhenti belajar. Ketika dia tidak berhenti belajar, ya dia terbuka terus untuk memperbaiki diri, biar tambah dekat dengan Allah, biar tambah dekat dengan Allah. Jadi cirinya orang ikhlas itu semangat belajarnya tinggi. Kenapa? Dia ingin lebih baik, lebih dekat terus pada Allah.
Khawatir keliru, jangan-jangan mulutku saja yang lillahi ta'ala tapi perbuatanku belum. Maka dia berusaha terus-menerus untuk belajar. Yang ketiga, orang ikhlas itu tidak ingin menonjol dan tidak suka dipuji. Ini mungkin mirip kita ya, cuma dibuang tidaknya. Kita kan ingin selalu menonjol, ingin selalu unggul. Kalau dicueki kita marah-marah. Jadi kalau ada yang muji senang. Nah, ini kemungkinan ya kebaikan yang kita lakukan karena orang. Kan sekarang kita melakukan apapun kan kita posting itu kan, kita foto, kita posting biar orang tahu. Itu kalau tidak ada yang jempoli, tidak ada yang muji, tidak ada yang kita mungkin sedih sekarang. Kok sudah posting 1 hari lebih loh ya, ini kok yang jempoli cuma 2 misalnya. Ya, 2 itu pun ya cuma teman satu kamar. Nah kita sering begitu, kamu gelisah melakukan, kamu nunggu dipuji orang. Padahal teman satu kamarnya 3, berarti yang satu nggak jempoli juga. Nah kita ingin, hari ini kan peradaban hari ini tuh peradaban yang sering saya sebut istilahnya FOMO itu kan, fear of missing out. Kita khawatir hilang, ingin kelihatan terus, ingin menonjol terus. Melakukan kebaikan kalau tidak diposting kan kita rasanya ada yang kurang. Kadang-kadang sholat saja kan kita posting, berangkat ke masjid nih, terus nanti di depan sana, ya kan. Terus duduk paling depan nih misalnya, terus wah, terus gitu. Kadang-kadang sholatnya pun kamu taruh HP-mu di syuting. Ngaji juga begitu, kamu ingin selalu kelihatan. Nah, baik, orang ikhlas itu tidak ingin menonjol, tidak suka dipuji. Bahwa orang muji monggo saja, itu bukan yang saya kejar. Bahwa saya kok kelihatan unggul, kelihatan menonjol di antara yang lain, tidak masalah. Tapi itu bukan target. Kemudian selalu muhasabah, tidak merasa sudah paling benar, sudah paling ikhlas, sudah paling nomor 1. Dan yang terakhir, lebih suka beramal diam-diam, secara rahasia. Tidak suka pamer itu. Ini memang agak kebalikan peradaban hari ini. Peradaban hari ini itu orang selalu ingin kelihatan. Mungkin juga mental kita itu, kalau kita kan sering kalau ada apa-apa, tidak ada fotonya hoax, tidak ada videonya hoax. Jadi akhirnya bawah sadar kita itu melakukan apapun ada fotonya, ada videonya. Jadi mungkin peradaban hari ini tuh bisa kita sebut peradaban riya. Pamer terus apa-apa ingin dipamerkan. Ini agak hati-hati ya, ini untuk jiwa kita agak masalah, orang yang selalu ingin pamer. Kata Syekh Zunun Al-Misri lebih tegas lagi. Kata beliau, orang ikhlas itu adalah orang ketika dipuji atau dicela, dia tidak akan terpengaruh. Pujian dan celaan itu dianggap sama. Kalau dia yakin ini kebaikan, dipuji orang atau dicela orang, dia tetap melakukannya. Ada yang ngasih jempol atau tidak, saya yakin ini baik, ya saya jalan. Ini orang ikhlas. Yang kedua, lupa kalau sudah melakukan kebaikan. Ini berarti orangnya ikhlas. Misalnya sudah memberi utang teman bulan yang lalu, wah itu mungkin 10 tahun lagi masih diingat. Wah kamu dulu zaman kuliah kalau bukan. Nah, jadi dieling-eling terus temennya hutang 20.000 saja. Ini kamu dulu itu 20.000 belum kamu bayar loh sampai sekarang. Baik, ya berarti memang ya tidak salah, cuma belum ikhlas. Ikhlas itu biasanya tidak dianggap lagi. Sudah melakukan kebaikan, ya sudah saatnya kebaikan selanjutnya.
Jadi tidak hanya mengagumi kebaikan yang lama, tapi selalu memproduksi kebaikan yang baru. Cirinya orang ikhlas. Terus yang ketiga, lupa hak-hak dari amal solehnya. Jadi tidak mikir reward. Wah, sampean melakukan ini itu harusnya dapat pahala sekian loh, harusnya. Ya tidak apa-apa lah, monggo terserah Allah saja urusan besarnya balasan pahala. Tidak berpikir ke sana sudah. Menurut saya ini baik ya sudah. Oh, sampean rajin ke masjid loh. Wah, berarti setiap sholat pahalanya 27 derajat. Ya alhamdulillah monggo, tapi fokusnya tidak ke situ. Jamaah itu baik, dianjurkan, ya saya ikut jamaah ke masjid. Pahalanya dilipat gandakan berapapun, atau jangan-jangan sekarang sudah tidak 27 lagi karena kursnya mungkin berubah. Itu serahkan saja pada Allah kalau tentang itu. Jangan-jangan kamu protes, zaman dulu 27 sekarang masih 27 juga ya harusnya. Monggo lah, pokoknya kamu jamaah saja lah sudah. Tidak usah terlalu dipikir hak balasan dan lain sebagainya. Nah, ini ciri-ciri ikhlas kalau menurut Syekh Dhunnun Al-Misri. Baik, kita lanjutkan. Ada tips dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena tadi ada hubungannya dengan riya, Syekh Ibnu Athaillah menyarankan strategi uzlah. Namanya khumul. Khumul itu menyembunyikan diri, mengubur diri, itu khumul. Makanya mungkin ini istilah ini diserap oleh bahasa Jawa jadi kemul. Kemul itu selimut. Kalau kita pakai selimut kan tidak kelihatan. Kata saya Ibnu Athaillah, idfan wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan lam yatimmu nata ijuhu. Sembunyikan wujudmu pada tanah yang tidak dikenal. Sebab sesuatu yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam tak akan berbuah sempurna. Kalau kesusu ingin tampil, kesusu ingin kelihatan, ya kita tidak akan tumbuh. Untuk bisa tumbuh, kita harus masuk dulu, tidak kelihatan. Nah, ikhlas juga begitu. Ayo kita latihan ikhlas dulu, jangan kesusu pamer dulu. Jangan kesusu ingin dikenal, ingin tampil, ingin terkenal dulu. Ayo menyempurnakan diri dulu. Ayo melatih diri dulu sampai di level ikhlas yang kita tidak lagi punya pamrih duniawi, target-target yang tidak penting selain Allah. Kalau sudah mampu ikhlas, saatnya kita kelihatan. Pasti akan kelihatan. Maka strateginya menurut saya Ibnu Athaillah khumul. Jangan kesusu pamer, fokus saja pada perbaikan diri sampai ke level ikhlas. Jadi strategi pertama ini. Strategi kedua, di sini kita baru ketemu mahabbah. Untuk bisa ikhlas, hubungan kita dengan Allah, ayo kita tingkatkan ke level mahabbah. Tidak sekedar level formalitas, kewajiban, apalagi keterpaksaan. Kenapa kalau di level mahabbah lebih mudah ikhlas? Karena dalam hubungan cinta, orang itu yang jadi fokus, yang jadi perhatian, yang jadi target keinginan itu hanya yang dicintai. Dalam cinta orang bahkan mengorbankan dirinya, egonya demi yang dicintai. Loh, ini kalau yang kita cintai Allah kan berarti hidup kita tadi ikhlas itu kan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja, otomatis terpenuhi. Jadi begitu relasi kita dengan Allah adalah relasi cinta mahabbah, otomatis tanpa diminta hubungan kita dengan Allah jenisnya jenis ikhlas.
Yo ikhlas itu kan, yang dalam mahabbah itu kan cirinya apa? Mahabbah itu unconditional, tanpa syarat. Orang yang benar-benar cinta itu kan kalau melakukan kebaikan untuk yang dicintai itu kan tanpa syarat. Tanpa aku cinta padamu asal engkau mau begini ya begitu, itu namanya belum cinta. Ini di sesi-sesi cinta sudah bolak-balik dijelaskan. Cinta yang sejati itu unconditional. Aku mau sama kamu asal IP-mu minimal 3,7 lah kalau masih. Nah, ini namanya tidak cinta. Aku mau asal gajimu sekian, ini namanya kondisional. Kalau cinta itu unconditional. Jadi sama Allah juga begitu, tidak pakai tawar-menawar. Kenapa kok kamu serius sekali ibadah? Biar Allah itu memberi anugerah, saya bisa kaya raya, saya punya banyak karomah, bisa jalan di atas air, atau saya punya apa. Tidak itu, tujuanku Allah saja. Jadi fokusnya hanya Allah saja, orientasinya hanya ridhonya Allah saja. Kayak kalian yang sedang jatuh cinta, itu kan ketika membahagiakan yang kamu cintai, itu kan senangnya luar biasa. Ya tidak harus pacarmu, orang tuamu pun yang sangat kamu cintai, kalau kamu bisa membahagiakan mereka, itu kan senangnya luar biasa. Maka cintailah Allah, otomatis hubunganmu dengan Allah berubah jadi hubungan ikhlas tadi, hubungan yang bersih, jernih, tidak ada yang lain selain Allah saja. Nah, ini strategi kedua. Yang pertama tadi humul, yang kedua mahabbah.